Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Septiana Safira dari program studi biologi dengan NIM 213020903042. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum pengaruh impuls dan perubahan momentum, yang dimana ini adalah materi dari fisika dasar. Dan untuk mata kuliah fisika dasar, maksud saya, dengan dosen pengampu kami adalah Bapak John Wesley Manik, SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi momentum pengaruh impuls dan juga perubahan momentum. Itu kita harus tahu dong, apa sih momentum tersebut gitu loh. Pasti kita pernah dong melihat kejadian tabrakan antara dua kendaraan di jalan raya. Apa sih yang terjadi antara kedua kendaraan tersebut gitu? Apa sih yang terjadi? Fatal tidaknya tabrakan tersebut itu dipengaruhi oleh momentum. Nah, apa sih momentum tersebut gitu loh? Jadi momentum dapat didefinisikan dengan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan jumlah besarnya ditentukan oleh massa dan juga kecepatan tersebut. Maksudnya adalah besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan juga kecepatan dari benda tersebut. Jadi, momentum itu adalah ketika benda yang memiliki kecepatan yang tinggi tetapi masanya kecil itu akan memiliki momentum atau kekuatan gerak yang sama dengan benda yang bermassa besar tapi kecepatan itu rendah. Maksudnya adalah momentum ini dipengaruhi oleh dua faktor, massa dan juga kecepatan si benda. Karena hasil kali inilah muncullah kekuatan gerak. Nah, secara sistematis momentum itu memiliki persamaan yaitu P sama dengan M dikali V, atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Di sini ada definisi, ada contoh dari maksud dari momentum tersebut. Di sini ada gajah yang memiliki massa atau ukuran yang lebih besar, tetapi kecepatannya rendah, itu memiliki momentum yang lebih kecil dibandingkan dengan kartu yang memiliki ukuran yang lebih kecil, atau itu benda yang membuat kartu tersebut terbelah menjadi dua itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih kecil, itu malah memiliki momentum yang lebih besar. Kedua ada impuls. Impuls itu adalah hasil kali dari gaya rata-rata dan juga selang waktu. Jadi, impuls itu bisa disebut sebagai besaran vektor dan arahnya yang searah dengan gaya impuls gaya atau gaya impuls F. Secara sistematis, impuls ini dapat didefinisikan atau dituliskan dengan persamaan I sama dengan F dikali delta T, atau F dikali T2 dikurang T1. Maksudnya adalah impuls itu adalah hasil kali dari gaya dan juga selisih waktu. Maksudnya adalah selisih waktu itu adalah waktu akhir dikurang waktu awal, itulah hasil dari selisih waktu tersebut. Hubungan momentum dan impuls serta perubahan momentum. Hubungan momentum itu dijelaskan dengan teorema impuls momentum, yang bunyinya impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Berdasarkan hukum Newton 2 atau 2 Newton, yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda besarnya akan sama dengan perubahan momentum benda persatuan waktu. Secara sistematis, momentum perubahan atau perubahan momentum ini itu bisa didefinisikan dengan I sama dengan delta P sama dengan P
P2 dikurang P1. Maksudnya adalah impuls sama dengan juga perubahan momentum, yaitu adalah pengurangan antara momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, ini adalah rumus yang menyatakan hubungan antara momentum dan juga hukum 2 Newton. Di sini ada sigma F, sigma vektor F sama dengan delta P, delta vektor P dibagi dengan delta T. Di bawahnya ada massa delta P itu adalah massa dikali kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan awal dibagi dengan delta T atau selisih waktu. Menghasilkan yaitu rumus yaitu sigma vektor F sama dengan M dikali delta V per delta T sama dengan M dikali percepatan. Massa dikali percepatan. Maksudnya adalah dari rumus tersebut adalah laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Di sini ada penerapan lainnya yaitu hukum kekebalan momentum. Hukum kekebalan momentum itu menyatakan bahwa jika tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Yang berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Di sini ada sistematis dari persamaannya yaitu P sebelum sama dengan P sesudah, yaitu maksudnya adalah P1 ditambah P2 dan juga P1 ditambah P2 juga. Maksudnya adalah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Di sini ada contoh dari momentum sebelum tumbukan itu maksudnya adalah momentum dari sistem vertikal sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan B sebelum tumbukan. Jadi sebelum tumbukan dua benda tersebut itu masih belum bertabrakan, gitu loh. Masih ada gaya, belum ada hasil dari momentum tersebut, belum ada momentum yang terjadi. Di sini ada setelah dari momentum itu maksudnya adalah tapi itu sama saja dengan sebelum tumbukan tadi, gitu loh. Momentum sistem vertikal sesudah tumbukan itu tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan B sesudah tumbukan. Dari peristiwa tersebut, dari peristiwa tumbukan mendatar di atas, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini itu dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum linear. Contoh soal momentum pengaruh impuls dan perubahan momentum. Contoh soal pertama yaitu Babus mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Berapa nilai momentum dan energi kinetik yang dimiliki mobil-mobilan tersebut? Diketahui bahwa massanya pada mobil-mobilan tersebut adalah 10 kg. Dan kecepatan pada mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second. Mencari nilai momentumnya itu menggunakan rumus P sama dengan massa dikali kecepatan, yaitu 10 dikali 6. Mendapatkan hasil 6 kg per second. Untuk mencari energi kinetiknya adalah menggunakan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2 menjadi 180 Joule. Jadi nilai momentum dari mobil-mobilan tersebut adalah 60 kg per second dan juga energi kinetiknya menghasilkan 180 Joule. Soal kedua, di sini ada
contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada prinsip peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Yang kedua ada senapan meriam. Momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan. Yang terakhir ada kendaraan yang menabrak pohon. Ketika sebuah truk dan sebuah sepeda menabrak pohon dengan kecepatan yang sama, truk akan memberikan efek yang lebih serius. Hal ini disebabkan oleh perubahan momentum truk lebih besar dibandingkan perubahan momentum sepeda atau massa truk lebih besar. Di sini ada soal yang kedua. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per second dan dipercepat 2 meter per second kuadrat. Jika massa benda tersebut adalah 40 kg, perubahan momentum benda setelah bergerak selama 5 detik adalah bla 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 kilogram meter per second. Diketahui bahwa kecepatannya adalah 10 meter per second dan percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat dengan massa 40 kg dan juga waktunya 5 second. Pertama-tama kita harus menghitung dari kecepatan akhirnya dulu. Menggunakan rumus VT sama dengan V awal di VO ditambah percepatan dikali T. Jadinya 10 ditambah 2 dikali 5 menjadi hasilnya adalah 20. Selanjutnya, masukkan pada rumus perubahan momentum, yaitu delta P sama dengan massa dikali percepatan akhir dikurang percepatan awal. Menjadi 40, 20 dikurang 10 sama dengan 10, jadi 40 dikali 10 sama dengan 400 kg meter per second. Jadi perubahan momentum pada benda itu setelah bergerak 5 detik adalah 400 kg per second. 400 kg meter per second. Sekian dari penjelasan materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.